Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Saung Kamtibmas, sahabat unggul Kamtibmas, persembahan Polres Musirawas. Podcast ini hadir untuk memberikan informasi, edukasi, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan lingkungan. Bersama saya, Aibda Nur Hidayat, dan saya Bribtu Marlina Angelica. Hari ini kita akan mengusung tema yang sangat luar biasa demi kepentingan generasi muda kita pada saat ini. Tema yang kita akan usung hari ini yaitu generasi tangguh tanpa tawuran, wujudkan pelajar berprestasi di bumi Musirawas. Tawuran bukanlah simbol keberanian. Tawuran bukan jalan menyelesaikan permasalahan. Dan tawuran bukanlah suatu prestasi yang membanggakan. Justru, keberanian sejati adalah ketika seorang pelajar mampu menolak ajakan negatif dan mentoleransi perbedaan, serta berani memilih jalan yang membawanya ke arah masa depan. Karena di balik seragam yang digunakan, terdapat cita-cita yang telah menunggu di masa depan, dan juga pastinya terdapat harapan dari kedua orang tua. Untuk melengkapi podcast kita pada hari ini, kami telah mengundang dua narasumber yang telah begitu kompeten pada bidangnya, yaitu yang pertama kami telah mengundang KBO Satbinmas Polres Musirawas, Ibtu Kailani. Terima kasih Pak sudah hadir di Saung Kamtibmas. Terima kasih Mbak Angel dan Pak Nur Hidayat. Kami juga telah mengundang dari pihak dinas, yaitu dari pihak Dinas Pendidikan. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas, Bapak Amin Subagja Eskom MSI. Selamat datang Pak di Saung Kamtibmas. Terima kasih Mbak. Siapa? Terima kasih. Kita mulai dari sisi keamanan dan ketertiban. Pada Bapak Kailani, apa yang dimaksud dengan tawuran pelajar dan mengapa fenomena ini begitu menjadi perhatian serius dan harus menjadi perhatian bersama? Menurut saya, tawuran pelajar adalah merupakan suatu konflik yang terjadi antara pelajar dan kelompok pelajar. Dan hal ini bukan saja menjadi tanggung jawab kita bersama, namun juga menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, orang tua, guru, dan juga pelajar itu sendiri. Adalah pencegahan sejak dini, karena konflik yang kecil bisa berkembang apabila kita tidak lakukan pencegahan. Baik, Pak Kai. Artinya sangat penting ya ini menjadi perhatian bersama, bukan hanya kepolisian, tapi dari sekolah, dari pemerintah, dan instansi-instansi terkait. Yang intinya untuk melakukan pencegahan sebelum terjadi hal-hal tawuran seperti yang sudah-sudah. Iya, benar sekali itu, Pak. Ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Kai nih. Menurut saya nih Pak Kai dan juga Bapak Amin, terkadang siswa-siswa yang ada di sekolah ini tidak seluruhnya sebenarnya ingin tawuran. Terkadang mereka ini hanya ada segelintir, ada beberapa orang saja yang memang menjadi pelopor, bisa disebut begitu ya Pak ya, dari tawuran ini tersebut. Akan tetapi karena lingkungan mereka di sekolah itu kan bisa dikatakan hampir setengah hari mereka ada di sekolah. Jadi lingkungan mereka tuh sesama siswa itu cukup erat kebersamaannya. Sehingga para pelopor ini tadi, atau oknum lah kita sebut, oknum ini tadi, para pelopor yang untuk menggerakkan tawuran ini dapat mengajak teman-temannya yang sebenarnya mungkin dia ini tidak memiliki niat untuk mengikuti tawuran. Menurut Bapak, apakah begitu besar nih pengaruh lingkungan untuk memicu terjadinya tawuran ini, Pak? Baiklah Mbak Angel, karena masa pelajar adalah pencarian jati diri. Selain itu juga, kalau menurut saya, pengaruh tawuran ini sangat besar sekali terhadap pelajar. Karena para pelajar pada saat ini mencari jati diri, di mana apabila dia tidak diterima di satu kelompok, maka dia akan merasa dirinya tidak bisa untuk
berbuat yang baik, dan akhirnya mereka berperilaku yang tidak baik. Pesan saya kepada pelajar, jangan takut memilih teman hanya karena kita tidak melakukan hal yang tidak baik. Namun pilihlah teman atau bergaulan kepada teman yang bisa membawa kita kepada belajar lebih baik, berorganisasi. Yang paling penting adalah kita mempunyai masa depan yang jelas dan tepat. Baik. Mbak Angel. Terima kasih Pak Kailani. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak Kai, berarti pengaruh lingkungan dalam lingkungan pelajar di sekolah ini sangat berpengaruh penting ya Pak ya, membentuk karakter dari setiap siswa itu tersendiri Pak ya. Iya, betul sekali Mbak Angel. Baik, terima kasih Pak Kailani. Nah ini Pak Kai, ada pertanyaan lagi Pak Kai yang sangat penting Pak Kai. Bagaimana Pak Kai jika ada yang mengajak seorang pelajar untuk melakukan tawuran? Apa yang harus dilakukan? Baiklah Pak Nur, kita sebagai pelajar harus berani mengatakan tidak untuk melakukan tawuran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jauhi tempat-tempat yang kira-kira akan mendatangkan kondisi yang tidak baik. Yang ketiga, apabila terjadi atau akan terjadi tawuran, tidak salahnya jika pelajar memberitahukan hal tersebut kepada orang tua ataupun guru pada saat itu. Dan yang paling penting adalah menjaga keselamatan diri. Dan yang berikutnya, menolak tawuran bukan berarti kita pengecut, akan tetapi kita menghindari adanya konflik yang bakal merugikan banyak orang. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Kai. Artinya apabila seorang pelajar diajak untuk berbuat tawuran, yang harus kita lakukan adalah harus berani menolak dulu Pak ya, harus berani menolak, terus jauhi lingkungan yang mengajak ke hal-hal yang tidak baik, dan yang terakhir, menolak tawuran adalah bukan suatu tindakan yang pengecut. Demikian Pak Kai ya? Iya. Baik, luar biasa sekali ya Kak Nur ya pernyataan dari Pak Kai. Tolong diwakilkan nih dari saya dan juga Kak Nur. Ada nggak nih pesan-pesan khusus untuk siswa dan mahasiswa di Kabupaten Musirawas dari Polri? Silakan Pak Kai. Kami dari pihak kepolisian khususnya Polres Musirawas berpesan kepada para pelajar, khususnya pelajar di Kabupaten Musirawas, agar kiranya jadilah pelajar yang berprestasi, yang membanggakan orang tua, baik itu di luar lingkungan sekolah ataupun dalam lingkungan sekolah. Jangan biarkan emosi saat dapat merugikan masa depan pelajar. Dan sebaliknya, satu prestasi bukan saja mengangkat tinggi derajat pelajar itu sendiri, namun mengangkat derajat tinggi orang tua dan daerah Kabupaten Musirawas. Mari bersama-sama kita buktikan bahwa pelajar Musirawas bisa berdisiplin, bisa hebat, dan bisa berprestasi. Itu aja Mbak Angel. Baik, terima kasih luar biasa sekali pesan-pesan yang telah disampaikan oleh KBO Satbinmas Polres Musirawas. Semoga pesan-pesan yang telah disampaikan ini bisa dipedomani ya Pak ya oleh para pelajar yang ada di Kabupaten Musirawas. Amin Mbak Angel. Baik pemirsa podcast Saung Kaptimas, selanjutnya kita akan masuk dari perspektif pendidikan kepada Bapak Amin. Bagaimana peran sekolah untuk mencegah terjadinya tawuran di kalangan pelajar ini? Baik, Bang Nur Hidayat, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa sekolah itu bukannya hanya sebatas mengejar nilai akademik. Jadi sekolah itu juga dituntut untuk bisa membentuk karakter dari pelajar-pelajar kita melalui pembinaan mental dan sebagainya, dan juga pembinaan prestasi. Nah, untuk mewujudkan itu, kita pemerintah ada program, di mana di setiap sekolah ini banyak kekurangan guru konseling. Jadi peran dari guru konseling ini adalah membentuk karakter dan pembinaan mental dari pelajar-pelajar kita. Namun banyak juga sekolah yang kekurangan guru konseling. Nah, ada program pemerintah yang memberikan kompetensi khusus untuk bimbingan konseling ini kepada seluruh guru. Jadi bukan hanya terbatas di
guru TK saja, tapi kita juga akan membekali seluruh guru wali kelas dan juga guru mata pelajaran dengan kompetensi bimbingan tersebut. Tujuannya adalah untuk bisa mendampingi seluruh pelajar. Karena kalau seluruh pelajar itu di-handle hanya satu orang guru BK, mungkin dia tidak maksimal. Jadi kita akan melakukan seluruh wali kelas dan juga guru mata pelajaran dengan kompetensi bimbingan tersebut. Kita ingin mewujudkan bahwa sekolah itu menjadi sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh pelajar. Demikian. Terima kasih Pak. Baik Pak Amin, jadi untuk mencegah terjadinya tawuran Pak ya, sudah dipersiapkan guru-guru konseling, diperbanyak Pak ya, guru-guru konseling bukan hanya 1 atau 2, tapi tiap wali kelas Pak ya, per wali kelas itu juga sekaligus merangkap menjadi guru konseling, yang intinya tujuannya di sekolah itu bukan hanya mengejar prestasi, tapi lebih fokus ke pembentukan karakter Pak ya. Terima kasih Pak Amin, luar biasa. Baik, selanjutnya Pak Amir, dari pertanyaan Kak Nur dan jawaban Pak Amin tadi. Tujuan dari pembentukan karakter itu tadi bisa saya simpulkan berarti tujuannya untuk membentuk siswa-siswa yang tangguh, bukan begitu Pak Amin? Bisa dijelaskan Pak Amin kepada pemirsa podcast Saung Kamtibmas, apa sih yang dimaksud dengan pelajar yang tangguh ini tadi Pak Amin? Baik, Mbak Angel. Jadi pelajar yang tangguh itu adalah bukan pelajar yang kalau diajak tawuran langsung mau. Oh, siap. Kalau tawuran paling depan sekali. Siap. Jadi pelajar yang tangguh itu adalah pelajar yang bisa mengendalikan diri. Baik. Pada saat dia ada permasalahan, dia bisa mencari solusi. Baik. Pada saat dia diajak tawuran, dia menolak. Pada saat dia berhasil atau sukses dan berprestasi, dia rendah diri. Dan pada saat dia gagal, dia bisa bangkit. Itu adalah pelajar yang tangguh. Baik, Pak Amin. Berarti kata tangguh di sini adalah kata tangguh yang positif ya, Pak Amin. Bukan kata tangguh yang negatif yang disalurkan ke tawuran tadi ya, Pak Amin ya. Baik. Boleh Kak Nur ditanya lagi nih lebih dalam ke Pak Amin. Ya. Untuk Pak Amin, kita sering berbicara tentang sekolah dan kepolisian. Lantas bagaimana peran orang tua? Apa peran orang tua dalam mencegah anaknya agar tidak terlibat tawuran? Terima kasih Bang Nur Hidayat. Jadi peran orang tua sangat penting sekali. Jadi orang tua harus bisa membangun komunikasi bersama anak-anaknya. Bagaimana caranya? Dengan cara mengenali teman-temannya di sekolah. Jadi orang tua wajib mengenali teman-teman anaknya yang ada di sekolah. Kemudian juga orang tua bisa menanyakan tentang kegiatan-kegiatan si anak selama di sekolah, apa yang telah dilakukan, ada permasalahan apa. Jadi dengan membangun komunikasi tersebut, maka anak akan bisa merasa ada orang untuk bercerita. Jadi tidak seluruh permasalahan yang ada dialami oleh anak kita tidak dipendam sendiri, tapi bisa disampaikan kepada orang tua. Jadi mereka merasa ada orang yang mendengarkan mereka. Jadi kalau anak-anak kita merasa ada suara mereka didengarkan, mereka akan lebih mudah untuk diarahkan. Jadi saya tegaskan bahwa peran orang tua sangat penting untuk membangun karakter dan juga mental dari si anak di rumah. Jadi tugas guru hanya sebatas di lingkungan sekolah, tapi di rumah adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Terima kasih Pak Amin. Artinya Pak ya, dalam mencegah tawuran di kalangan pelajar ini tidak cukup dari pihak polisian ataupun dari pendidikan saja atau dari sekolah saja, tapi peran orang tua juga sangat besar perannya Pak ya untuk mencegah tawuran ini. Salah satunya yang disampaikan Bapak tadi, harus terjalin komunikasi antara siswa dan orang tuanya agar orang tua tahu perkembangan ataupun apa yang dilakukan anak-anaknya Pak. Baik Pak Amin, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Menurut saya nih ya, kemungkinan para pelajar ini kan karena masih muda ya Pak, jadi memiliki jiwa dan semangat yang tinggi. Makanya mereka mungkin
ikut-ikutan tawuran karena jiwa mudanya tadi itu Pak, energi yang berlebih, yang masih semangat tadi. Bapak ada tips nggak atau saran untuk para pelajar, khususnya dari sahabat Saung Kamtipmas ini, bagaimana menyalurkan semangat jiwa mudanya tadi ke arah yang lebih positif, bahkan mungkin bisa menjadi sebuah prestasi, Pak Amin? Terima kasih Mbak Angel. Betul sekali yang disampaikan Mbak Angel tadi, bahwa di masa-masa remaja itu, mulai anak-anak remaja itu memang kelebihan energi. Siap. Jiwa muda ya Pak Amin ya. Tugas kita pemerintah melalui Dinas Pendidikan juga, kita harus bisa menyiapkan ruang ruang bagi anak-anak kita untuk bisa menunjukkan, menyalurkan energi, kelebihan energinya tadi melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan kepramukaan, olahraga, seni dan sebagainya. Karena anak-anak kita juga pasti memiliki keunikan dan juga kelebihan masing-masing. Ada yang melebihi kelebihannya di seni, di olahraga, atau juga di matematika dan sebagainya. Baik. Nah, itulah tugas kita pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk menyediakan ruang bagi mereka untuk menyalurkan energinya tersebut. Nah, seperti sekarang ini Mbak Angel, ada siswa kita yang sedang berjuang di tingkat nasional, di Olimpiade Siswa tingkat nasional di O2SN di cabang atletik. Atas nama Jessica yang kemarin menjadi juara di provinsi, yang provinsi mendapatkan medali emas di cabang olahraga atletik. Dan sekarang anak kita Jessica ini sedang berjuang di O2SN di nasional di Jakarta di cabang olahraga atletik, mewakili Musirawas dan Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa sekali. Anak-anak kita yang bisa menyalurkan energinya di kegiatan positif. Baik. Dan di tanggal 1 September nanti sampai tanggal 5 ada anak-anak kita juga di tingkat SMP yang akan berjuang di Gala Siswa Indonesia. Dan ada 18 orang anak tingkat SMP yang nanti akan kita ajak ke Palembang untuk bertanding melawan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, memperebutkan juara tingkat provinsi. Apabila nanti mereka menang dan juara 1, kita akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan dan akan bertanding di Gala Siswa Indonesia di tingkat nasional di Jakarta juga. Nah, itu salah satu contoh ruang-ruang ataupun luar biasa tempatnya kita siapkan untuk anak-anak kita untuk menyalurkan energinya menjadi kegiatan-kegiatan yang positif dan juga berprestasi. Sekali. Berarti di sini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas sudah membuka peluang yang selebar-lebarnya ya Pak ya, bagi para pelajar, sahabat Saung Kamtipmas yang ada di Kabupaten Musirawas khususnya. Dinas Pendidikan sudah sangat mendukung penuh bagi para pelajar yang ingin berprestasi, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Amin. Silakan Kak Nur. Pak Kailani dan Pak Amin, saat ini media sosial begitu dekat dengan kehidupan para pelajar. Bagaimana Pak cara menyikapi ajakan atau provokasi lewat media sosial ini? Baiklah, cara menyikapinya adalah yang pertama, jangan mudah percaya dengan hal-hal ataupun konten yang kita tidak tahu kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ikut serta memperkeruh keadaan ataupun suasana yang akan membuat situasi menjadi tidak baik. Dan apabila menemukan konten yang tidak baik, tidak perlu untuk disebarkan. Konten yang tidak benar jika disebarkan akan menjadi berita hoax ya Pak ya? Iya, benar sekali. Baik, itu dari sudut pandang dari Pak Kai. Kalau dari Pak Amin sendiri nih Pak, bagaimana menyikapinya Pak? Baik, Angel. Jadi media sosial itu merupakan salah satu perkembangan dari sebuah teknologi ya. Teknologi, dan kita tidak bisa menutup dari perkembangan teknologi itu. Dan teknologi itu sendiri seperti halnya pisau bermata dua. Benar sekali. Bisa membawa kebaikan, bisa juga bisa membawa keburukan. Jadi saya mengharapkan kepada seluruh pelajar dan anak-anak muda untuk lebih bijak memanfaatkan perkembangan teknologi ini, khususnya media sosial. Benar. Jadi jangan sampai ringan jempol.
ada berita sedikit langsung share, ada berita sedikit langsung share. Jadi pelajar yang bijak adalah setiap dia mendapatkan informasi melalui media sosial, dia akan mencari kebenarannya terlebih dahulu. Betul tidak berita tersebut dan sumbernya apakah betul apakah tidak. Kalau sudah mendapatkan informasi itu, kedua dipikir lagi, perlu tidak disebarluaskan lagi. Kepentingannya apa kita menyebarluaskan? Kalau memang tidak perlu, ya sudah, cukup kita mendapatkan informasi. Nah, pesan saya juga bahwa manfaatkan media sosial itu sebagai media untuk berkarya, untuk mencari informasi yang dapat mendukung, meningkatkan prestasi kita sendiri ataupun dari akademis kita, dan juga manfaatkan media sosial itu sebagai alat untuk berprestasi. Baik. Jadi pesan saya, jaga jempolmu, karena itu bisa berakibat terhadap diri kita sendiri ataupun juga terhadap orang lain. Baik, terima kasih Pak Amin. Kalau dulu ada peribahasa mulutmu harimaumu, kalau sekarang sudah diganti ya Pak ya, menjadi jempolmu harimaumu. Jempolmu harimau. Baik, terima kasih Pak Amin. Baik Pak Kai, kembali lagi nih sama Pak Kai. Kalau misalnya nih Pak, terjadi perselisihan atau salah paham di antara para pelajar nih, bisa Pak dikasih tips-tipsnya untuk sahabat Saung Kamtibmas, apa aja yang harus kita lakukan untuk meredam perselisihan tersebut? Baiklah Mbak Angel, apabila kita menemukan suatu kejadian atau perselisihan di antara pelajar, yang pertama, mari kita bawa masalah tersebut dengan kepala dingin. Jangan kita bawa dengan kekerasan ataupun dengan tawuran terutama, ataupun juga dapat merugikan orang lain. Karena banyak yang dapat kita tempuh. Yang pertama, kita dapat bekerja sama dengan para guru, para instansi khususnya kepolisian, instansi pemerintah, juga peran serta orang tua dari pelajar tersebut. Itu saja Mbak. Kita ini kalau punya perselisihan terutama di kalangan pelajar, mengutamakan musyawarah dulu ya Pak Kaya. Betul sekali Mbak. Nanti perselisihan ini dibawa dengan emosi yang berujung menjadi perkelahian dan lebih besar lagi menjadi tawuran. Lebih baik diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Benar sekali Mbak Angel. Baik Kak Nur, silahkan. Pak Kelani, seringkali nih keberanian disalahartikan menjadi suatu yang berani melawan, berani berkelahi. Nah, menurut Bapak, bagaimana arti keberanian yang sebenarnya? Kalau menurut saya, keberanian itu bukan dinilai dari fisik ataupun kekuatan fisik. Namun, kita bisa mengendalikan diri, bagaimana cara kita untuk berani berkata benar, untuk berani mengambil tindakan yang benar, dan untuk menolak ajakan berupa tawuran. Itu saja Pak Nur. Terima kasih Pak Kai. Arti keberanian yang sebenarnya bukan merupakan wujud Fisik. kekuatan fisik Pak ya, benar sekali. yaitu keberanian untuk menolak ajakan hal-hal negatif atau ajakan tawuran dari teman-teman ya. Iya. Baik, dari tadi nih kita kan sudah membahas nih Pak Kai, Pak Amin, bagaimana cara pencegahan. Sekarang kita mau tanya nih ke Pak Amin. Kalau untuk pelajar Pak yang sudah terlanjur pernah melakukan kesalahan, bagaimana nih Pak solusinya? Apakah masih bisa ada kesempatan kedua Pak Amin untuk pelajar ini memperbaiki dirinya? Tentu saja Mbak Angel, jadi jangan jadikan kesalahan itu menjadi akhir dari segalanya. Baik. Itu pasti ada. Sepanjang pelajar itu menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki diri serta juga tidak akan mengulanginya lagi, tentu pasti akan dimaafkan dan juga tetap diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga untuk mendapatkan prestasi yang lebih. Jadi kami mengharapkan pada seluruh pelajar, bagi yang pernah melakukan kesalahan, jangan jadikan itu menjadi akhir dari masa depanmu.
Baik. Jadikan itu menjadi sebuah pelajaran untuk memperbaiki diri, untuk mencapai prestasi baik di akademis ataupun di prestasi lainnya untuk mendukung dan di masa depan kalian. Baik, baik Pak Amin. Berarti bisa saya simpulkan kalau untuk pelajar-pelajar khususnya sahabat Saung Kamtibmas yang sudah terlanjur pernah melakukan kesalahan, contohnya seperti mengikuti tawuran, dapat memperbaiki dirinya dengan cara berubah ya Pak Amin ya, dengan menunjukkan kesungguhan melalui prestasi yang diukir di sekolahnya masing-masing ya Pak Amin ya. Baik, mungkin itu saja Kak Nur sesi tanya jawab kita pada hari ini. Kepada pelajar di Kabupaten Musirawas, ingatlah, di rumah ada orang tua kalian yang menunggu di rumah. Di sekolah ada guru yang berharap kalian akan berhasil. Dan di dalam diri kalian ada cita-cita yang harus diperjuangkan. Jangan tukarkan masa depan dengan emosi sesaat. Kalau ingin menunjukkan keberanian, tunjukkanlah dengan prestasi. Kalau ingin dikenal, dikenallah melalui karya-karya yang telah dihasilkan. Kalau ingin membanggakan teman, ajaklah teman untuk maju bersama. Dan kalau ingin membuat orang tua bangga, jadilah anak yang mampu menjaga diri, menjaga nama baik keluarga, dan mengejar cita-cita. Kami dari Polri mengajak seluruh pelajar Indonesia untuk bersama-sama menjadi pelopor keamanan ketertiban di lingkungan sekolah. Mari bersama-sama kita katakan stop tawuran, stop provokasi, dan stop kekerasan. Dan kita ganti dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Karena masa depan Musirawas ada di tangan generasi muda. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast Saung Kamtibmas. Hari ini kita mendapatkan banyak pencerahan bahwa membangun generasi tangguh bukan merupakan tugas satu pihak. Sekolah membangun pendidikan dan karakter, orang tua memberikan pengawasan dan kasih sayang, dan para pelajar menjadi generasi yang menentukan masa depan. Terima kasih kepada para narasumber kita, Bapak Ibtu Kailani dan Bapak Amin Subagja, atas ilmu motivasi yang sangat berarti. Untuk seluruh pelajar Musirawas, jangan cari nama melalui tabu. Carilah nama melalui prestasi. Jangan bangga karena ditakuti, banggalah karena bisa menginspirasi. Mari kita wujudkan sekolah yang aman, lingkungan yang damai, generasi yang tangguh, dan Kabupaten Musirawas yang semakin maju melalui generasi muda yang berprestasi. Stop tawuran, stop kekerasan, stop provokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Sampai jumpa episode selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak.